lantaran akan berarti gaya hidup ini memberi inspirasi bagi orang lain. Tapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah, percaya akan kasih Allah seterusnya, selamanya. Sebuah pesan hari ini yang saya ingin bagikan kepada kita, belajar seperti pohon zaitun. Saudara mungkin merasa gak enak, kok aku belajar dari pohon zaitun? Kan banyak harus belajar dari yang lain. Jangan sampai kita menjadi orang sombong. Orang sombong yang berpikir harus tempatnya yang bagus, harus berkelas, baru aku pintar. Sekolah itu bagus, sekolah pintar itu menjadi jaminan anak dirinya pintar, menurut beberapa orang. Tapi kalau saudara bisa melihat, pernah menonton film Laskar Pelangi, itu gambaran sekolah yang reot, yang sudah tua dan muridnya sangat sedikit. Karena kalau mereka belajar dengan alam, belajarnya sedikit. Tetapi pada waktu dalam perlombaan mereka menjadi anak yang mencapai prestasi yang bagus. Anak-anak itu lulus dengan prestasi yang tidak mengecewakan. Pada waktu lomba mereka menang. Itu sebuah gambaran yang harus mengubah pola pikir kita, bahwa keadaan tempat yang kecil sekalipun bisa hasilkan orang-orang yang berdampak. Artinya dimanapun kita bisa belajar, selama kita membuka hati, kita mau bertumbuh, pasti kita akan berhasil. Raja Salomo berkata, malah hai pemalas, belajar kepada semut. Artinya kalau kita orang yang sombong, orang yang merasa malas, semut itu belajar. Semut yang kecil bisa mengajari kita cara tidak langsung. Ya, sini ambil hikmah, ambil pelajaran dari kalian. Thomas sudah berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Pohon zaitun itu sebuah pohon yang begitu kuat, pohon yang akarnya merambat kemana-mana, dan ini pohon yang bukan sembarang pohon yang sangat bisa beraktivitas meskipun airnya sedikit air jauh. Dan pohon ini termasuk pohon yang sulit mati karena akarnya bisa mencapai 6 meter ke dalam, 6 meter ke kiri, semua 6 meter, jadi sangat luas jangkauannya. Namun dia kekurangan air, dia tidak layu daunnya. Pohon zaitun ini memberikan gambaran bahwa harusnya orang Kristen itu menancapkan akarnya begitu dalam, begitu kuat, sehingga tidak mudah digoyahkan. Belajar seperti pohon zaitun. Seorang raja saja mau menganggap dirinya belajar seperti pohon zaitun. Aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Pohon zaitun yang menghijau ini gambar adalah pohon zaitun yang masih kuat, pohon zaitun yang masih bisa beraktivitas dengan baik. Semua pohon pasti ada masa limitnya. Pohon zaitun ada masanya dia tumbuh kecil, hijau, dan masanya dia tua, mati. Tapi dia menganggap dirinya bukan seperti pohon zaitun yang mati, tua. Tapi dia menganggap dirinya seperti pohon zaitun yang tumbuh hijau di dalam rumah Allah. Tumbuh hijau di dalam rumah Allah ini artinya adalah dia mau bertumbuh mekar, bertumbuh dengan baik karena Allah ada. Biar hidup kita bertumbuh ini karena Tuhan, karena Tuhan yang berikan pertumbuhan. Jadi bukan karena les yang bagus, bukan karena tempat les yang mantap baru anak kita pintar, bukan. Tapi dimanapun kita les, kalau kita mau belajar, bukan bisa. Perkataan Bapak Gembala, tempat saya melayani, kepada anaknya berkata, Pak, aku mau les lah di sebuah tempat les begini. Kenapa? Semua kan les di situ. Bapaknya bilang begini, kamu kan sudah juara 1, juara 2 sekolah. Dia bilang begini, tapi Pak, kawan-kawanku semua les di situ. Bapaknya bilang, oke, kalau tempat les itu bisa menghasilkan orang juara-juara semua, baik, tempat les kan kalau di situ. Kalau tempat les itu bagus, dia harusnya membuat orang-orang buruk menjadi juara semua. Tapi kalau orang juara ngumpul di situ lalu jadi juara lagi, itu bukan karena lesnya, memang dasar sudah juara orangnya. Artinya bukan karena harus lesnya, bukan tempat les yang mantap baru bisa orang itu pintar. Tapi kalau kita mau buka diri, kita belajar dimanapun, itu bisa membuat kita bertumbuh dengan baik. Artinya kita sudah punya potensi dalam diri kita menjadi orang-orang yang kuat. Itu mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dimanapun, bagaimanapun Allah bisa mengajar kita. Allah bisa berbicara dalam diri kita di rumah, Allah bisa berbicara dalam kita di tempat ibadah yang kecil, Allah bisa berbicara kepada kita melalui hamba Tuhan mungkin dulu kita yang berskala rendah. Tapi semua itu adalah Allah yang bekerja, Allah yang memberikan pertumbuhan. Seperti Daud yang menganggap, biarlah aku
karena dia meminta belas kasihan Tuhan. Biar hidupnya seperti pohon zaitun yang hijau ditanam di dalam rumah Allah. Artinya Daud pengen berdampak karena Tuhan, berdampak karena Allah. Jadi Daud berhasil itu bukan karena kekuatannya, tapi dia mengatakan kepada orang lain, dia berhasil itu karena Tuhan saja. Kalau kita mau pengen bertumbuh, kita pengen berhasil, kita pengen berkembang dengan baik, biarlah kita berhasil karena Allah. Kita tertahan di dalam Tuhan. Daud menganggap dirinya berhasil karena Allah, di rumah Allah. Nah, saya juga mengajak kita, mari supaya keluarga kita berhasil, anak-anak kita berhasil, orang-orang yang belajar di rumah kita, mereka berhasil biarlah mereka belajar melalui rumah Allah. Kali seorang petinggi Inggris berkata begini kepada seorang hamba Tuhan, menurutmu bagaimana cara mengatasi kekacauan politik di bangsa ini? Kau pasti punya solusinya. Lalu lembaga berkata, baik, kalau begitu kirimkan anak-anak ke sekolah dulu. Mereka akan kuajar, dibimbing, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan yang bertumbuh, sehingga mereka bijak mengatasi keadaan-keadaan politik dengan baik. Agar terbuka pola pikir petinggi Inggris itu daripada sahabat Tuhan ini itu baik, benar. Jika anak-anak terus dibimbing dalam Tuhan, takut Tuhan, dia akan menjadi orang yang baik. Jika terus dia tidak bertumbuh dalam Tuhan atau tengah jalan dia keluar dari jalurnya Allah, dia akan menjadi seorang perusak. Seorang bernama Axl Rose, yaitu vokalis dari Guns N' Roses. Dia seorang yang tidak tahu siapa bapaknya. Dia anak yang terbuang dan dia besar di dalam paduan suara gereja. Dan dia punya vokal yang sangat unik. Dia bisa pindah ke suara 1, pindah ke suara 2, ke suara 3, tidak ada yang tahu. Dan guru vokalnya juga kaget melihatnya. Dia anak pintar sekali. Sering bertambah usianya, Axl Rose mencari di mana bapaknya. Dia mendengar kabar di mana bapaknya dimakamkan. Lalu setelah melihat makam bapaknya, dia ludahi makamnya. Setelah ludahi, dia pergi. Dan akhirnya hidupnya berubah menjadi seorang yang berandalan dan membuat grup band bukan rohani. Hidupnya menjadi seorang yang bukan cinta Tuhan. Dan sempat saya baca di majalah-majalah, Axl Rose adalah biang kerok daripada grup band Guns N' Roses. Itu majalah bangsa pada tahun 91 ya, masa-masa saya sekolah dulu. Awalnya dia seorang anak Tuhan, anak yang berdampak, tapi saya ingat dia bertumbuh tidak di dalam jalan Tuhan, keluar akhirnya dia menjadi biang kerok di mana dia berada. Dia kamu memecat-mecat anggota bandnya dan anggota bandnya keluar satu persatu. Nah, artinya di sini apa? Mari orang-orang yang bersama dengan kita, bahwa mereka bertumbuh dalam Tuhan, tumbuh seperti pohon zaitun yang tidak ketakutan meski mengalami krisis, yang tidak khawatir menghadapi keadaan di depan. Apa yang akan terjadi kita tidak khawatir. Biar hidup kita menjadi hidup bertumbuh seperti pohon zaitun ini. Pohon zaitun adalah pohon yang begitu punya banyak manfaat. Bermanfaat bagi manusia. Daunnya bisa dipakai menjadi minyak. Kalau dikatakan minyak zaitun, minyak yang luar biasa, minyak yang mahal, minyak yang harum. Dan bukan hanya berdampak bagi manusia, pohon zaitun juga pohon yang nantinya Yesus datang menginjakkan kakinya. Bukit Zaitun di tempat di mana pohon zaitun berada. Artinya di sini Allah juga menyukai pohon ini. Allah menyukai tempat di mana pohon zaitun berada. Allah menunjukkan jati dirinya. Allah tetap kuat menghadapi segala apa yang terjadi di dunia ini. Ya, hidup kita biarlah hidup kita berdampak. Pesan yang sampaikan, hidup kita biarlah menjadi hidup yang menjadi inspirasi bagi orang lain, hidup bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita bisa menolong orang lain. Semenjak saudara lahir sampai saudara mengakhiri nantinya mengakhiri dunia ini, biar orang mengenal saudara menjadi orang yang memberi inspirasi, memberi motivasi kepada orang lain. Saya pernah mengajari seorang anak bernyanyi, dia tidak mau nyanyi, dia tidak mau, dia tidak percaya diri dan mengingat pesan Allah. Begitu Musa bertanya, jika orang bertanya siapa kau? Allah berkata, aku adalah aku. Lama saya renungkan pesan ini, artinya Allah mengatakan, aku adalah aku. Dan kata dia ya dia, jangan samakan dia dengan yang lain. Dia adalah dia, tunjukkan dirinya dia sendiri. Saya bertanya kepada dia, ya kamu adalah kamu. Kamu bukan orang lain, jangan sama seperti orang lain, jangan seperti orang lain, jangan seperti artis-artis yang lain. Bikin dirimu, bikin goyang sendiri, tunjukkan. Akhirnya dia berkata, oke, saya terima ini. Saya sadar, saya adalah saya, buat gayaku sendiri. Akhirnya dia sebentar saja tunjukkan hasil yang sangat bagus. Dia tunjukkan hasilnya
gambaran dirinya sebagai seorang penyanyi. Melalui perkataan-perkataan yang saya gunakan, saya belajar bisa menguatkan orang lain. Perkataan-perkataan yang saya keluarkan, saya ingin juga bisa menguatkan orang lain. Pesan-pesan yang saya gunakan waktu saya untuk memberikan komitmen sebagai saudara, memang orang pikir pada kurang kerjaan apa? Ngirimin begini, capek membuat video seperti ini, mengeditnya, membuat perkataan-perkataan besok, merenungkan apa yang mau disampaikan kepada orang lain, pakai pulsa untuk mengirim datanya, dana, waktu yang digunakan. Tapi semua yang saya gunakan hanya apa? Untuk memberi inspirasi bagi orang lain, menguatkan orang lain. Tujuannya yang utama bagi saya, biar orang lain melihat hidup saya berdampak. Jika saya nanti berlalu dari dunia ini, saudara bisa melihat, memutar-mutar video-video yang ada di channel YouTube saya, Marga di Calangan. Banyak pesan-pesan courage message yang saya bagikan, yang orang yang berkati melalui kelahiran saya, melalui keberadaan saya, melalui kesaksian hidup saya kepada orang lain. Jadi hidup kita berdampak pada orang lain. Bukan pohon zaitun yang kita tertanam di bait Allah, tertanam di rumah Tuhan, pohon yang hijau, yang kuat, yang tidak layu daunnya, terus tertanam mencekat kehidupan Allah ada melalui hidup kita. Saya berkata kepada saudara-saudara adalah orang yang berdampak pada orang lain, orang yang berdampak menunjukkan diri kita. Bergunalah dalam hidup ini, bukan membawa kehancuran, bawalah kedamaian di mana kita berada. Dan kita percaya hidup kita sedang mengukir sejarah yang bagus nantinya bagi orang-orang generasi setelah kita, seperti yang hadir saudara. Amin. Tuhan